Kita lanjutkan untuk pembahasan latihan UAS TRK ya untuk paket soal Pakso. Kelas Pakso di sini ada soal pertama, bentuknya itu reaktor jamak kasus RTIK. Ya, ini ada 3 RTIK atau CSTR yang disusun. Nah, terus kita diminta buat mencari konsentrasi keluaran tiap reaktor sama konversi akhir dan totalnya berapa. Nah, pertama-tama kita bisa gambar dulu kalau ada 3 reaktor seri di sini. Ada 3 reaktor seri. Nah, terus kita kumpulin dulu infonya. Kalau ini semua volume reaktornya sama, ya berarti V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan 15 liter. Nah, terus katanya lajunya itu ini order 1, ya makanya tulis KCA dengan konstanta K-nya itu adalah 0,15 ya per menit. Terus ada juga informasi kalau debitnya itu 6 liter per menit ya. Terus konsentrasi awalnya itu 1,2 mol per liter. Nah, di sini kita pastiin kalau satuan udah sama ya. Ini kan kalau K itu kan 1 per menit ya. Ini liter menit, mol per liter, berarti ini satuan udah sama, kita bisa lanjut kerjain. Nah, kita kerjain dari RTIK 1. Nah, RTIK 1 ini kita ingat-ingat pakai rumus ini ya. V per Q 0 ini sama dengan ini C0 ini konversi awal, habis itu ini karena dimintanya konsentrasi dulu, kita hitung pakai rumus ini dulu ya, rumus konsentrasi. Makan waktu ini sama dengan V per Q ya. Terus bisa kita dapat kalau V nya itu adalah 15 per 6 kan, atau sekitar 2,5 menit. Nah, terus kalau misalkan rumus CSTR jamak ya, itu ada korelasi kalau kayak gini. Kalau misalkan dia itu adalah ada CN per CN-1, nah dia tuh hubungannya adalah ini 1 per 1 plus K T, ini pangkat N. Nah, makanya di sini bisa kita terapin kalau kita mau nyari CA1. Nah, itu berarti adalah CA0 per 1 plus K, atau ini pangkat 1 kan. CA0 diketahui kalau dia tuh 1,2 ya, 0,2. Ini 1 plus K nya itu adalah 0,15. Kita masukin waktu taunya tadi itu 2,5 ya, atau sekitar CA1 itu adalah 0,8277. Nah, kayak gitu. Ini ada cara alternatif. Kalau kalian mau pakai cara alternatif ya, kalian bisa aja pakai rumus ini ya, apa namanya, V per Q ini sama dengan CA0 min CA per min RA. Ini juga bisa kok, bisa juga. Nah, terus dari data XA1 ini kita juga bisa nyari
dari data konsentrasi C kita bisa nyari konsentrasi, karena konsentrasi itu kan adalah konsentrasi awal dikurangin akhir dibagi konsentrasi awal. Atau bisa kita sederhanain jadi kayak gini ya, menjadi kita masukin 1, terus ini dikurangin 0,8277 dibagi CA0 kan 1,2 ya. Nah kurang lebih ini tuh bakal dapet sekitar 27,27% ya. Habis itu kita lanjut ke RTIK kedua. Nah di RTIK kedua ini berarti kan kita tulis CA2 sama dengan CA1 per 1 plus K atau pangkat 2 ya. Terus dari sini kita masukin ini itu CA1 itu adalah 0,8727 ya per 1 plus 0,15 dikali tau. Ini di sini karena kasusnya itu volume tiap reaktor sama, makanya kita bisa tulis di sini tuh V ininya sama, waktunya sama, berarti 2,5 tetap. Tapi di sini pangkat 2 karena dia menyesuaikan n ya, karena kita mau nyari C2 berarti di sini pangkat 2 ya. Dapat nanti CA2-nya itu adalah sekitar 0,635. Nah, terus dari sini bisa kita cari XA2-nya itu berarti adalah CA1 min CA2 per CA1. Dapatnya nanti sekitar 27,36% ya. Dari sini kita lanjutin lagi. Kita lanjutin gimana jadinya kalau dia itu adalah RTK ketiga ya. Kita hitung reaktor ketiga. Reaktor ketiga itu berarti ini kan CA2 ya awalnya masuknya, terus dibagi 1 plus K atau ini pangkatnya pangkat 3. Ini kita hitung jadi 0,635 per 1 plus 0,15 dikali 2,5, ini pangkat 3 ya. Ini hasilnya tuh sama dengan 0,4617. Sedangkan kalau konversi reaktor ketiga itu berarti adalah CA2 min CA3 per CA2 ya. Ini berarti hasilnya sekitar 27,19%. Nah baru yang terakhir kita diminta konversi total ya. Konversi total itu ada 2 cara. Cara pertama kita bisa hitung kayak gini, CA0 min CA akhir per CA0. Ini cara pertama. Atau cara keduanya itu, ini cara 1, ini cara keduanya itu kita bisa pakai cara gini, 1 min X A1 ini dikalikan 1 min X A2 dikalikan 1 min X A3 kayak gini. Nah nanti dua-dua itu kurang lebih akan menghasilkan sekitar 61,53%. Itu jawabannya. Nah kita bisa lanjutkan ke soal kedua. Ini ada jamak RAS yang sebelumnya jamak RTIK. Nah katanya ada reaktor RAS tunggal konversi segini. Nah terus kalau misalkan dia ditambahin reaktor tambahan setelahnya secara seri, berapa konversi akhirnya ya kan. Nah kita bikin dulu di sini berapa, kita bikin bloknya dulu, blok reaktornya. Ini harusnya ukurannya sama ya, kurang lebih gitu. Berarti di sini kita punya konversi 1, punya konversi 2 ya.
Ini konversi 1 udah diketahui 0,6, ini itu gak diketahui. Konversi keduanya yang ditanyain tuh berapa konversi total lahirnya. Nah, cara pengerjaan ini kita ingat-ingat lagi kalau kita punya rumus. Kalau di RAS itu kan tau sama dengan V per Q0 sama dengan CA0. Ini integral dari X akhir ya, ini kan akhir, ini awal, ini dxa per min RA, kayak gini ya kan. Nah, di sini kita mau nyari berapa taunya ya. Jadi taunya itu adalah CA0 ya kan. Ini XA1, ini 0, ini DXA per min RA. Min RA nya itu kan adalah ini kan KCA. Nah, sedangkan ini kan KCA. Sedangkan CA ini bisa kita ubah jadi bentuk konversi. Ya. Oke, di sini kita masukin. Ya, ini kita coret. Dapatlah kita kalau taunya itu adalah min len 1 min X pada batas ini sama 0, atau taunya itu sekitar min len 1 XA1 itu 0,6. Di sini kita bisa masukin 0,6 ya. Kayak gini. Itu untuk ini hasilnya nanti dapat sekitar waktu. Bentarnya ada ketinggalan. Ini K-nya belum ada ya. Ini per K. Ini kayak gini ya. Terus kita bisa dapat kalau misalkan tau K-nya itu adalah min len 1 min 0,6 kan 0,4 ya, atau sekitar ini 0,916 ya. Kita dapat ini dulu. Habis itu kita lanjut ke reaktor 2 ya. Ini kan kita ngitung di reaktor 1, kita ngitung di reaktor 2 sekarang ya. Di reaktor kedua ini kita ngitung lagi ya, ngitung pakai rumus yang sama. T sama dengan umpana kan CA1, umpana CA1 ya. Ini tuh batasnya tuh adalah XA2, ini XA1 ya. Ini DXA per ini kan min RA. Min RA nya langsung kita ganti aja jadi K CA1 1 min XA, kayak gini. Ini bisa kita coret. Nah, ini kan bisa kita pindahin ke samping ya K nya. Jadi tahu K sama dengan ini integral dari 1 per 1 min X ini dx ya. Ini XA1 itu 0,6, ini itu yang kita cari XA2 ya. Terus ini kan kita udah punya ini ya, tahu K-nya tuh segini. Bisa kita tulis nih 0,916 sama dengan ya min len 1 min XA ya. Tapi ini kan ada kita masukin batasnya ya. Habis itu kita kerjain samping gini. Nanti kita punya kalau 0,916 ini kan sama dengan min len 1 min X A2 ya, ditambah len 0,4 ya. 0 ini kan kita punya ini kan
min 0,4 tuh 0,916 ya kan. Berarti ini kan kalau kita pindah ke kiri bakal jadi min 0,916 ya. Berarti kita tulis kayak gini 2 kali ya. Jadi misalkan 1 min XA2. Nah habis itu kita lanjutin, ini kan bakal jadi minus 1,832 ya, sama dengan ln 1 min XA2 ya. Terus di sini kita ubah jadi eksponen. Dapatkan nanti XA2 nya itu sama dengan 84%. Nah terus karena kita mau ngitung konversi total, berarti kita hitungnya kayak gini, 1 min XA2 ya. Kita masukin data XA1 kan dia tuh 0,6 ya, ini 0,84. Dapatkan nanti XT nya itu dapat XT nya itu sekitar 93,6% ya. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal 3. Ini tulisannya neraca energi reaksi ya, padahal aslinya tuh dia tuh reaksi kompleks ya. Nah ciri-ciri soal reaksi kompleks tuh ya gini, ada 2 panah ke arah yang berbeda di saat yang bersamaan ya. Terus di sini soalnya tuh katanya kita diminta buat mencari konsentrasi produk R di aliran keluar reaktor ya, untuk kasus RAS sama untuk kasus RTIK. Nah untuk kasus RAS pertama-tama untuk tipe soal kayak gini lah, ini bisa kita apa ya, ini kan DC per DT, kita tuliskan dulu kalau laju pembentukan R itu adalah, laju pembentukan R itu di sini adalah ini K1 dikali CA pangkat 1,5, CB nya 0,5 ya, dengan K1 nya itu sama dengan 1. Ini kan kita tahu ya. Sedangkan kalau laju pembentukan produk samping atau S nya itu adalah CA 0,5 ya dikali CB 1,5 ya. Ini K2 nya itu sama dengan 1 juga. Terus katanya laju alir volumetrik atau dB itu sama besar ya. Berarti di sini ada informasi kalau lajunya sama besar. Terus katanya konsentrasinya masing-masing 10 mol per L ya. Berarti ini konsentrasi umpan, berarti CA0 sama dengan CB0 sama dengan 10 mol per liter. Nah terus katanya informasi kalau konversi akhirnya itu F, atau akhirnya kita tulis 1 aja, sama dengan 0,8 atau 80%. Nah kalau udah soal kayak gini, kita pertama-tama tuh pengen bikin selektivitas dulu. Selektivitas itu sama dengan berapa produk utama dibandingkan umpan ya. Makanya di sini ada dibandingkan ya, laju DCR sama laju CA ya. Berarti di sini kan dia itu ada RR per RR plus RS ya. Nah dari sini kita bisa tulis kalau RR nya itu adalah kan CA 1,5 terus CB 0,5. Sebenarnya di sini ada K1, cuma karena K1 itu cuma 1 jadi gak kita tulis ya. Terus ini tuh dibagi sama CA 1,5, ini CB 0,5 ya, ini CA 0,5, ini CB 1,5 ya. Terus karena ini tuh A
B A sama dengan B karena stoikiometri. Ya, makanya kita bisa dekati kalau CA sama dengan CB. Ya, makanya untuk selektivitas barusan ini misalkan adalah CA. Nah, berarti kalau misalkan ada dua variabel yang variabel sama tapi pangkatnya beda, ini bisa kita jumlahin ya, hukum matematikanya kayak gini. Nah, makanya di sini kita punya CA pangkat 2 ya. Ini diubah jadi CA, berarti jadi CA pangkat 2 sama CA pangkat 2 kan. Ini kan berarti jadi 1/2 ya. Berarti hasil dari selektivitasnya adalah konstan 0,5 atau setengah tanpa ada pengaruh variabel CA ya. Terus dari sini baru kita bisa ngitung RAS nya berapa ya. Cara ngitung RAS itu kita pakai rumus ini. CR produknya itu adalah produk dikurangin awal ya, atau CR 0 itu dikasih DCR ya, kayak gini. Terus atau kalau kita ubah ini jadi bentuk selektivitas ya, dia tuh jadi bentuk kayak gini. Ini CA final, ini CA 0. Nah, ini berarti jadi berapa? Ini konversi akhir itu 10 ya. Oh, enggak, benar. Cara kita tahu konversi akhir itu dengan cara gini. Kan kita punya konversinya itu 80% ya. Berarti kan CA0 min CA per CA0 ini akan sama dengan 0,8 ya. 0,8 CA0 ini sama dengan CA0 min CA ya. Makanya dengan memasukkan 10 mol per liter, berarti ini kan 0,8 dikali 10 sama dengan 10 min CA. Dapatlah CA nya itu sama dengan 2 ya. BTW di sini kan kita ada minus ya. Nah, jadi kalau misalkan ada minus ini bisa kita ubah jadi buat ngebalikin batas ya. Makanya yang awalnya ini dia itu kan gini 10/2, karena ada minus bisa diubah menjadi 2/10 kayak gitu ya. Makanya dari sini kita bisa masukin selektivitasnya langsung adalah 0,5 ya, atau setengah dari perhitungan barusan ini, terus dikali DCA. Nah ya, nah dari sini bisa kita hitung aja kalau ini tuh adalah 0,5 dikali 10 min 2, berarti sekitar 4 mol per liter ya. Ini jawabannya. Nah, ini kalau misalkan RTIK gimana? Kalau misalkan RTIK dia tuh bisa langsung aja, dia tuh selektivitas dikali berapa selisih CA nya ya. Selektivitas kan setengah, terus selisih CA nya itu berarti 10 min 2, berarti sama aja, dia juga 4 mol per liter. Nah, terus apakah untuk tiap soal lain konsentrasi R di RAS itu selalu sama dengan RTK? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kuncinya kalau di RAS itu dia kan pakai integral nih, pakai integral. Nah, yang membedakan itu si RAS kan integral. Nah, kalau misalkan asumsi ada soal kasus lain di ujian nanti itu selektivitas itu misalkan setengah CA kuadrat. Nah, ini tuh berarti kalian selesaikannya pakai integral ya, berarti kan jadi gini ya, gitu kan. Berarti berapa nih?
integral ya. Ini kan berarti 1/2 pangkat 1, 1/2 ini C pangkat 3. Nah kayak gini, kayak gitu. Jadi pembedanya di situ. Kalau di integral dia kalau di RAS dia harus penyelesaian pakai integral, ada detail itunya. Sedangkan kalau di R3 dia langsung pakai bentuk selisih gini aja ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini ada reaktor non ideal atau reaktor nyata. Ini kasusnya sangat-sangat teoritis ya. Ada sebuah kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan Haber-Bosch pembentukan amonia. Terus soalnya diminta, katanya penjelasannya apa pengaruh perubahan suhu terhadap konversi akhir ya, secara termo dan kinetika kalau misalkan reaktor itu adiabatik. Nah jadi gini gambarannya. Pertama-tama adiabatik itu apa? Adiabatik itu kondisi pada saat tidak ada Ki keluar atau masuk ya. Nah lalu di sini kondisinya kan kita kalau perhatiin lihat ini kan dia tuh nitrogen ditambah hidrogen ya menjadi sebuah amonia 2NH3 dengan menghasilkan entalpinya tuh minus ya, entalpinya negatif alias exo. Kalau di eksotermis berarti tiap waktu tuh dia bakal ngeluarin segini kan, dia bakal ngeluarin minus 92 kJ per mol ya, yang artinya dia itu bakal hasilin panas. Nah terus karena dia adiabatis, nah ini panasnya tuh bisa dibilang kejebak di reaktor ya. Kalau panasnya kejebak di reaktor otomatis T reaktor bakal naik dong ya. Kenapa? Karena panasnya itu gak ada yang dilepas ke lingkungan. Otomatis karena ada panas terakumulasi di reaktor, itu berarti temperatur di reaktor itu bakal meningkat. Itu untuk menjawab yang pertama, profil suhu reaktor itu meningkat ya sepanjang reaktor. Nah terus untuk penjelasan secara termodinamikanya ya, ini simple aja. Jadi pakai hukum keseimbangan di termokimia ya sebenarnya. Jadi ini ada temperatur naik. Nah temperatur naik ini itu bisa ngaruh pergeseran keseimbangan ya. Jadi ini kan kasusnya kayak gini, copy paste. Ini eksotermis. Nah kalau misalkan dia ada temperatur dinaikkan, berarti ini kan dia kalau ke kanan tuh minus, kalau ke kiri tuh eksotermis. Kalau kanan tuh eksotermis, kalau ke kiri tuh endotermis. Nah karena temperaturnya naik ya, temperatur naik pada temperatur naik di kasus eksotermis, dia tuh efeknya tuh adalah geser ke reaktan ya. Berarti dia bakal geser kesetimbangan ke reaktan. Nah karena kesetimbangan geser ke reaktan ya, otomatis di sini produk NH3 nya berkurang ya. Ini juga linear, makanya konversinya berkurang kayak gitu ya. Jadi kan ini review lagi, kalau keseimbangan itu kayak gitu. Jadi temperatur naik pada saat di ekso, dia tuh turun
dia tuh geser ke kiri keseimbangannya. Tapi kalau misalnya ini endotermis, maka temperatur naik tuh dia geser ke kanan. Ya. Terus ada lagi kalau misalkan dia misalnya ada volumenya tuh misalkan ada kasus volumenya tuh dikecilin. Nah, volume dikecilin dia tuh bakal geser ke mol yang lebih kecil. Ini kan molnya 5, ini 4. Ya, 1 tambah 3, ini 2. Nah, berarti kalau misalkan ada soal kasus volumenya dikecilin, dia tuh bakal geser ke koefisien mol lebih kecil, yaitu berarti di kanan ya. Dia bakal geser ke produk. Itu sedikit review soal keseimbangan kimia ya. Barangkali ada diujiankan lagi di tahun ini. Lalu ini baru termodinamika. Nah, secara kinetika gimana? Nah, secara kinetika kita pakai rumus Arrhenius saja untuk tahu korelasinya. Jadi konstanta laju atau K ini kan merupakan hasil kali dari ini koefisien Arrhenius dikali dari eksponen dari ini min RA per RT. Ya, ini energi aktivasi, ini konstanta gas ideal, konstanta gas ya. Ini temperatur, yang artinya kalau misalkan di sini temperatur turun, imbasnya tuh dia nilai si eksponennya tuh bakal besar ya. Kenapa besar? Karena dia kan ada minusnya ya. Eksponen kalau ini yang makin besar, minusnya itu makin besar secara matematika nilainya. Terus karena ini makin besar, otomatis K-nya tuh naik ya. Kalau K naik berarti nanti laju reaksinya naik. Nah, kalau laju reaksi naik nanti efeknya tuh pembentukan produk jadi cepat walaupun konversi rendah. Itu ya penjelasannya. Nah, terus kalau misalkan yang bagian B gimana? Kalau yang bagian B itu katanya misalkan sistemnya diberi pendingin sehingga suhu dijaga konstan. Ya, ini berarti kondisinya tuh reaktor adiabatis plus isotermis. Ya, kira-kira konversinya gimana? Jadi kalau misalkan dia tuh isotermis, ya, itu T konstan. Nah, kalau misalkan dia isotermis, berarti kan dia kinetikanya bakal ini apa? Kinetika isotermisnya bakal lebih rendah dari adiabatis. Nah, kenapa gitu? Karena reaksi ini yang awalnya tuh menghasilkan min 92 kJ per mol, dia tuh tetap menghasilkan energi tapi gak mempengaruhi panas di reaktor. Artinya yang awalnya dia tuh T-nya berubah ini sebentar, ini naik ya, ini naik, ini naik ya. Jadi awalnya temperatur naik di adiabatis ya, di isotermis dia tuh malah menurun dibandingkan adiabatis. Makanya di sini berlaku hukum korelasi ya. Jadi kinetika isotermis itu pasti bakal lebih rendah dibandingkan adiabatis. Sedangkan konversinya itu karena dia isotermis, dia itu kan di sini gak dipengaruhi ya. Jadi keseimbangannya tuh gak dipengaruhi oleh temperatur karena isotermis, makanya gak ada pergeseran keseimbangan. Ya. Jadi tidak ada pergeseran keseimbangan ya yang mempengaruhi konversi. Makanya secara konversi itu lebih gede isotermal dibandingkan adiabatik ya, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke soal kelima. Ini ada reaktor recycle.
diminta mencari waktu tinggal minimum. Ya, ini awalnya ada tau sama dengan V per Q0. Ya, ini sama dengan min 1. Kita pakai rumus kalau ini reaktor recycle tuh bisa kita anggap RAS biasanya. Makanya kita langsung pakai rumus ini. Nah, rumus ini tuh ini pakai rumus versi CA-nya ya, karena di sini udah disediain CA-nya. Ya, jadi di sini kita tulis CA final, ini CA inisial atau awal, ini DCA per min RA. Nah, dari sini bisa kita lanjutin kalau ini adalah CA final, terus CA inisialnya itu adalah kita ubah jadi bentuk ini. Kayak gini. Ini DCA per min RA. Atau ini kan versi yang konsentrasi ya. Kita juga bisa pakai versi yang ininya yang bentuk konversi, yang bentuk X ya. Maka batas integral tuh dia tuh gini, XA final, XA inisial, di sini ada CA0, jangan lupa ini DXA per min RA. Nah, terus ini XI nya itu jangan lupa kita ubah jadi R1 plus R, ini XAF kayak gitu ya. Nah, di sini gue bakal pakai ini aja ya mengerjainnya. Jadi tau sama dengan 1 plus R ya, ini CA0. Ini kalau kita hitung ini kan konversi yang diminta itu adalah 0,9 ya, berarti di sini tuh 0,9, yang bawah itu adalah R-nya berapa? R-nya itu 5 ya, berarti 5 per 6 dikali 0,9 bawahnya, berarti ini atasnya 0,9, batas bawah itu 0,75 ya. Ini DXA per RA. Nah, RA nya berapa? RA nya itu katanya kan ini sistem order 1 ya, berarti bisa kita asumsikan kalau RA nya itu adalah KCA ya. Di sini kita tulis KCA, atau si KCA ini kita bentuk jadi KCA 0 1 plus R 1 plus XA, sorry. Nah, kayak gini. Ini kita coret, makanya dapat kalau tahu ini adalah 1 plus 5 per K-nya berapa? K-nya itu adalah 0,1. Kayak 0,1. Terus ya kita integralin aja ini ya. 0,75, ini 1 per 1 min XA, ini DXA ya. Ini hasil bentuk integral, jadi ini ya min len ya, 1 min XA, ini 0,9, ini 0,75. Nah, dari sini baru kita kerjain jadi min len ini kan 1 min 0,9 berapa? 0,1 kan? 0,1. Terus ini dikurangin min len 1 dikurangin 0,75, 0,25 ya. Kayak gini, dapatlah taunya itu sekitar ini kan 60 dikali min len 0,1 ditambah len 0,25, di kalkulator bakal dapat sekitar 54,98 menit ya. Itu untuk jawabannya. Sudah selesai ya rasanya ini soal terakhir. Jadi reaktor daur ulang tuh kurang lebih kita pakai 2 rumus ini ya, dan yang paling penting lainnya hafalin 2 rumus ini, 1, 2, sama konversi dari batas bawahnya nih, ini dihafalin ya, yang ini dihafalin biar nanti lebih lancar pengerjaan di soalnya. Nah, itu aja untuk pembahasan soal UAS tahun lalu dari kelas Pakso. Sekian dari video kali ini, makasih.